Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Imran ayat 31. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat Allah, atas hidayah, taufik hidayah yang Allah limpahkan kepada kita, maka Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam materi Ulumul Hadis, yang ini insyaallah pertemuan yang kelima yang Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini, yang insyaallah hari ini kita lanjutkan materi Ulumul Hadis yang pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz akan menyampaikan mengenal imam-imam hadis ya, yang insyaallah kita nanti akan mendengar nama-nama yang akan kita sebutkan, dan mungkin ada beberapa nama yang sudah pernah kalian dengar ya, mungkin di berbagai khotbah dan seterusnya ya. Semoga ini akan menjadi perbendaharaan nama-nama tokoh yang menjadikan kita takdim kepada para ulama ini. Baik, kita mulai. Sebelumnya mungkin ada beberapa poin yang kita ingat lagi yang pernah Ustadz sampaikan tentang komponen hadis ya. Komponen hadis ada dua, masih ingat apa saja itu? Ayo, masih ingat? Bagian-bagian hadis ada dua, yaitu yang pertama adalah sanad ya, yang kedua adalah parawi. Nah, parawi ini insya Allah ya, ini yang sering kita dengar dalam berbagai sebutan hadis-hadis sahih ya, hadis-hadis hasan dan seterusnya ya. Baik. Di dalam komponen hadis ini rawi ini adalah orang yang menyampaikan hadis atau yang menuliskan dalam sebuah kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterima dari seorang gurunya atau ulama ya. Jadi rawi ini adalah orang yang menyampaikan hadis atau menuliskan dalam sebuah kitab apa-apa yang pernah ia dengar dan apa yang pernah dia terima dari seorang guru atau ulama. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui. Kalau kemarin Ustaz sampaikan ada 4 derajat hadis ya, masih ingat ya? 4 tingkatan derajat hadis. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, yang keempat hadis maudhu ya, itu. Nah, selain itu kali ini Ustaz sampaikan macam-macam hadis ya, macam-macam hadis. Ada dua anak-anak. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad ya. Jadi ada dua macam. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Yang disebut hadis mutawatir adalah suatu hadis yang merupakan hasil tanggapan dari panca indera rawi yang diriwayatkan
oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan bahwa mustahil mereka berkumpul untuk bersepakat berdusta. Paham ya kalimatnya? Jadi hadis mutawatir adalah sebuah hadis hasil tanggapan dari panca indera rawi ya, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, jadi sekelompok rawi yang menurut adat kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu mustahil mereka berkumpul untuk berdusta ya. Jadi intinya mutawatir ini adalah hadis yang dikumpulkan dari sejumlah rawi yang berkumpul, berarti jumlahnya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang nggak mungkin mereka semuanya itu berdusta. Maka hadis yang mutawatir ini adalah hadis yang cukup kuat untuk dijadikan sandaran dalam sebuah dasar ibadah atau hukum Islam ya, gitu. Kemudian syaratnya hadis mutawatir: 1. Pewartaannya yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan atau hasil perolehan dari panca indera rawi ya. Syaratnya itu. Jadi hadisnya adalah yang didasarkan oleh rawi-rawi yang diperoleh dari tanggapan panca indera rawi tersebut. Kemudian jumlah rawinya mencapai suatu ketentuan yang memungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta atau berbohong ya, gitu. Kemudian yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam taghobah pertama dengan jumlah rawi-rawi dalam taghobah berikutnya ya, gitu. Ada 3 syaratnya. Jadi pertama adalah pewartaan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan pada tanggapan panca indera. 2. Jumlah rawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta atau berbohong. Yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam taqobah pertama dengan jumlah rawi-rawi pada taqobah berikutnya. Nanti Ustaz sampaikan apa makna taqobah itu ya. Baik. Kemudian macam hadis yang kedua, hadis ahad adalah suatu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir di atas. Jadi tidak dari orang banyak ya untuk mendapatkan hadis itu, tetapi cukup 1 orang, yaitu langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan langsung disampaikan oleh rawi tersebut kepada yang mendengarkan. Jadi ini bedanya hadis mutawatir dengan hadis ahad. Jadi kalau hadis ahad itu cukup 1 orang perawinya, tapi kalau hadis mutawatir adalah didapatkan dari rawi-rawi yang lebih dari 2, 3 dan seterusnya ya. Paham ya? Oke, tayyib. Sekarang Ustaz langsung kepada mengenal imam-imam hadis ya. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, ada kitab hadis sebagai sumber rujukan yang dipakai oleh para ulama sekarang, yang mana kitab-kitab hadis ini insya Allah menjadikan kita mendapatkan dasar hukum Islam ya, untuk bisa kita jadikan hujah dalam kita beribadah, berilmu, dan untuk kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat ya. Tayyib. Ustadz sampaikan di sini ada kutubut tis'ah,
atau bahasa Indonesia kitab 9 para imam hadis, ya. Ini dipakai oleh para ulama sekarang menjadikan pedoman, sandaran, ya, sebagai hujah untuk dipakai dalam ilmu, dipakai dalam beribadah, dipakai dalam hal-hal apa dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Baik. Yang pertama adalah kitab Sahih Bukhari, ya. Nama Imam Bukhari ini cukup terkenal dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Beliau ini paling banyak mengumpulkan hadis-hadis. Kemudian yang kedua kitab Sahih Muslim. Yang kedua. Yang ketiga kitab Sunan Abu Daud, ya. Yang ketiga kitab Sunan Abu Daud. Yang keempat kitab Sunan Tirmizi. Kemudian kelima kitab Sunan Nasa'i. Keenam kitab Sunan Ibnu Majah. Ketujuh kitab Musnad Ahmad. Kedelapan kitab Muwatta Malik. Dan kesembilan kitab Sunan Darimi. Nah, kesembilan nama kitab ini berdasarkan pada perawi, ya, perawi yang sudah mendapatkan sumber hadis yang insyaallah ke-9 kitab ini insyaallah kitabnya sahih, ya, hasan, yang bisa dijadikan sandaran atau pedoman dalam kita menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, baik dalam ibadah, bernegara, bermasyarakat, dan seterusnya. Oke, baik. Nah, para santri nanti bisa mendownload atau memiliki ke-9 kitab ini dalam aplikasi, bentuk aplikasi yang nanti bisa dicari dalam Google, ya. Silakan di searching, tulis saja nanti ensiklopedia kitab hadis, ya, 9 imam, maka nanti muncul. Nah, itu nanti bisa langsung di download, ya, aplikasinya, dan subhanallah nanti santri bisa mengenal, ya, berbagai nama kitab yang sudah Ustadz sampaikan. Baik. Kemudian yang berikutnya Ustadz sampaikan nama para ulama ahlul hadis, ya, nama-nama para ulama ahlul hadis yang kita nanti akan sering mendengar kalau sebuah hadis disebutkan, sebuah matan hadis disebutkan, maka akan disebutkan para perawi atau para penyampai hadis, ya. Baik. Kita kelompokkan nama kelompok yang pertama adalah ulama ahlu hadis dari para khulafur rasyidin, ya. Jadi para khilafah yang terkenal, ya. Ada 4 sahabat beliau yang menjadikan khilafah. Yang pertama menjadikan ulama ahlu hadis adalah Abu Bakar Asy-Shiddiq, ya. Yang pertama. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Affan, ya. Ali bin Abu Thalib, ya, Ali bin Abu Thalib. Nah, jadi keempat sahabat yang terdekat dari Nabi Muhammad SAW ini merupakan ulama ahlul hadis, ya, ulama ahlul hadis yang menjadi keempat beliau sahabat ini menjadi khalifah. Kemudian ada kelompok nama-nama ulama ahlul hadis dari para sahabat dan sahabiyah, ya. Ya, yang pertama Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Kemudian yang ini sahabat, ya. Kemudian yang keenam Ibnu Umar, ya, ini sahabat. Kemudian Anas bin Malik, kemudian Jabir bin Abdillah, ya. Kemudian ke-10 Abu Sa'id Al-Khudri, ke-11 Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian berikutnya Ibnu Amr bin Ash. Kemudian yang berikutnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang berikutnya Abu Darda. Ini para sahabat, ya, yang menjadi ulama ahlu hadis. Artinya beliau-beliau ini yang juga menjadikan parawi, ya, dari hadis yang sampai kepada kita.
Kemudian ada sahabiah yang menjadi perawi hadis juga, menjadi ulama ahlu hadis adalah Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan istri beliau. Terus satu lagi adalah Ummu Salamah yang juga menjadikan istri beliau. Ini dua sahabiah yang sekaligus istri beliau yang juga menjadi perawi hadis yang insya Allah ke-15 sahabat dan sahabiah ini kita golongkan sebagai ulama ahlul hadis ya. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian Ustadz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mengenal imam-imam hadis yang akan menjadikan kita lebih takdim kepada para ulama ini yang menjadi perawi para hadis yang sampai kepada kita, yang insya Allah akan menjadikan kita selalu berpedoman kepada hadis ini dalam kita hidup dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita. Okay. Semoga bermanfaat pada para santri, dan tentunya dalam kondisi yang seperti ini jangan patah semangat untuk selalu belajar meskipun kita tidak pernah bertatap muka secara fisik, maka insya Allah dengan fasilitas teknologi yang sekarang ada tidak mengurangi semangat kita belajar, dan semoga ilmu yang kita dapatkan insya Allah menjadi keberkahan dalam kehidupan kita sampai nanti kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.